at-tajirus saduqu ma'an nabiyyin was-siddiqin was-salihin was-syuhada. Wa qala an-nabi aidan at-tajirus sadiq kamithli hadza bi fil jannah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada subuh ini kajian kita masih lanjutan dari godaan setan. Kali ini godaan setan yang dilakukan terhadap para pedagang. Jadi para pedagang itu ternyata adalah salah satu di antara beberapa sasaran empuk bagi setan untuk mudah digoda, bukan sulit digoda, untuk mudah digoda. Maka bila ada di antara kita yang berprofesi sebagai pedagang, maka hal seperti ini wajib diwaspadai dengan sangat-sangat waspada, super waspada. Ingat sekali lagi, sasaran empuk bagi setan untuk menggoda. Itulah orang-orang yang berprofesi sebagai pedagang. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi pada bagian awal sudah dibacakan dua hadis Nabi. Satu, dua-duanya itu janji baik. Nanti kita bacakan lagi hadis janji buruk Nabi. Satu kata Nabi apa? At-tajirus saduqu, pedagang yang jujur. Ma'an nabiyyin, nanti di akhirat bersama para nabi. Was-siddiqin, bersama orang-orang yang jujur pula. Was-syuhada, bersama orang-orang yang mati syahid. Was-salihin, bersama orang-orang yang saleh. Nah, itu luar biasa itu. Profesi jadi pedagang, bukan jadi buya, bukan jadi ustadz, bukan jadi ulama, jadi pedagang. Tetapi nanti di surga bersama para nabi, bersama para syuhada, bersama orang-orang soleh. Itu bukan main, itu hadiah yang dijanjikan Nabi untuk para pedagang. Satu lagi tadi, at-tajirus sadiqu, pedagang yang jujur. Kanabi, adalah dia denganku, kamitsli hadza, seperti ini nanti fil jannah, di surga. Wa asyara bisbu'aih, lalu beliau berisyarat dengan kedua anak jari beliau. Jadi berdampingan dengan Rasulullah di dalam surga. Itu sungguh luar biasa janji baik yang dikemukakan oleh Rasulullah untuk para pedagang. Tapi satu lagi janji buruk, dan ini yang wajib diwaspadai. Apa kata Nabi? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang melakukan penipuan di kalangan kita, dia bukan bagian dari umat kita. Jadi Nabi tidak mengakui sebagai umat beliau pedagang kalau culas, curang, melakukan kebohongan terhadap para konsumen. Tidak umat Nabi lagi itu. Kalau tidak umat Nabi sudah barang pasti tempatnya adalah neraka. Ya, karena untuk bisa masuk surga harus jadi umat Nabi yang baik lagi. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat apa saja bentuk-bentuk godaan setan kepada para pedagang. Satu, pedagang itu diharapkan oleh setan untuk tidak salat pada awal waktu. Nah, latadanga azan, orang sedang dibalanjo di kadai. Lalu kecek setan, zuhur kok panjang waktunya. Alo gunonyo zuhur ko dia dia tuan panjang waktunya kalau harus di awal waktu di kerajaan. Ko pelanggan gua. Biko pindah pelanggan ke toko sebelah. Dapet lo denyo di situ rayuan lah. Sinasnya belanja sudah kuliah ndak jadi langganan awaknya le. Sepi kadai le. Itu disuruh kita untuk tidak sholat pada awal waktu oleh setan. Hanya demi bisa meladeni para pelanggan. Nah, ini tidak bercermin kepada toko-toko yang ada di masjid di tanah haram, baik itu di Mekah maupun di Madinah. Kalau di Mekah dan Madinah itu begitu kedengaran suara azan,
Semua yang sedang ada di toko disuruh keluar. Toko ditinggalkan begitu saja, mereka langsung menuju masjid. Begitu. Semua yang sedang ada di toko disuruh keluar. Tidak ada cerita berbelanja lagi. Nah, begitu. Jadi itu idealnya diterapkan. Karena apa? Melalaikan sholat itu membawa ke dalam neraka. Bukan dapat pahalanya, memang tidak sebesar pahala di awal waktu, bukan begitu, enggak. Masuk neraka kita. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sengaja melalaikan sholat, neraka wel tempatnya. Neraka wel itu dalam hadis di mana lokasinya? Lokasinya di tubir jurang neraka jahanam. Itu bukan neraka yang enteng, bukan neraka yang ringan azabnya di situ. Melalaikan justru itu membawa ke dalam neraka. Nah, itu satu. Jadi jangan sampai karena profesi sebagai pedagang hampir sulit dia menunaikan salat pada awal waktu. Sangat sulit, hampir tidak pernah kalau pada awal waktu. Nah, itu satu, itu keberhasilan setan menggoda. Yang kedua, penipuan itu tadi. Nah, penipuan ini banyak modelnya nih. Menipu para pembeli. Seperti yang dialami oleh Nabi di Madinah. Nabi habis sholat asar, lalu menuju ke pasar, membeli sesuatu. Nampak orang menjual buah-buahan, anggur. Tinggi onggoknya. Lalu malaikat Jibril menyuruh Nabi, masukkan tanganmu ke bagian bawah. Dimasukkan oleh Nabi. Rupanya berlepotan tangan Nabi. Anggur yang bagian atas ranum, cerah, bersih, bagus, menarik. Bagian bawah ternyata yang sudah membusuk. Nah, Nabi langsung menanyakan kepada pedagang, kenapa begini caramu? Ya Rasulullah, tadi kan pagi turun hujan, lalu yang bagian atas ini sudah lebih duluan kering ya Rasulullah, bagian dalam bagian bawah itu ya belum kering, makanya tanganmu berlepotan ya Rasulullah. Dia sadar ini adalah Rasulullah. Si pedagang itu tahu ini adalah Rasulullah. Lalu Rasulullah katakan, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang melakukan penipuan di kalangan kita, dia bukan lagi bagian dari kita. Jadi kalau begitu, menipu itu sungguh tidak bagus. Dalam hal ini apa bentuk penipuannya? Nan ranca dilatan bagian teh, nan buru bagian bawah. Biko membali orang, diambil seketik bagian teh ko, itu bagian bawah lah. Biko tibonya di rumahnya, soalnya ndak saranca nan nampak ketika membali sinya ko doha. Kecewa, mau pek malah kadang-kadang sebagian. Nah, ini adalah penipuan. Ya, bukan umat Nabi lagi, artinya pasti masuk neraka itu. Pasti itu. Ya, walaupun sudah beberapa kali berhaji. Satu bentuk penipuan. Yang kedua, barang KW-KW. Nah, satu dicampur dengan yang grade A. Grade A atau yang premium atau yang high class dicampur. Lalu dikatakan tetap itu yang nomor satu. Kok nomor satu kah? Kalau kok nomor dua agak berbeda regonya stek kah? Padahal sudah dicampur. Bare dolo umpamo kok, bare dolo kalau cuma 2 gantang dalam 100 gantang bareh batu sangka, ndak nampak kan 2 gantang kok doh. Bare dolo dicampur dalam 100 gantang. Ndak usah 150 gantang lah. Bareh batu sangka, bareh pariangan tua. 50 gantang, campur aja 2 gantang bare dolo. Ndak nampak ameknya bercampur dah. Koko bare pariangan, kalau koko bare solo kok. Ya, jadi itu barang yang kurang bagus dicampur dengan yang bagus. Lalu dikatakan sebagai itu tetap barang yang bagus. Model penipuan ketiga, asal barang. Asal barang. Kalau kok barang impor kok dari, katakanlah kalau yang terkenal itu misalnya kalau sepatu kok dari Itali kalau parfum kok dari Paris Ya, jadi padahal itu produk Bandung, Cibaduyut.
Bakecen Paris misalnya. Nah, itu satu bentuk penipuan asal barang. Pisang mah kok pisang tinggi, pisang dare kok, padahal dari pesisir. Tiba di rumah mau pe orang. Nggak ada manihnya doh. Biasa pisang tinggi kok manih, kame, legit, kok enggak sama sekali doha. Tak kicuah orang. Itu asal barang. Ada pula yang barang itu sebenarnya tidak baru lagi, tetapi dikatakan bahwa dia masih baru sekali. Baru wahana kok roti kok bersorak-sorak kok dia ndak roti saja kok, padahal barang kepatang kok dikecen barang baru. Tak kicu orang membeli. Ya, itu salah satu model penipuan lagi. Ada juga orang menipu itu dengan cara menyimpan, merahasiakan, menyembunyikan aib atau cacat yang ada pada barang. Supaya nampak orang cacat barang kau babalian atau bayarengan dan sebagainya, ditutui. Ya, itu betul-betul itu. Jadi kalau ama-ama, ibu-ibu membalikan saunggo itu isinya 5 ikua, nyojua 25.000 kok murah. Kadang-kadang kok besok kok paling enggak ke 50 sampai 10.000, itulah santiang mencari itu. Kok 25.000 aja. Kironya di antara 5 itu ada sikua atau 2 ikua. Nyimpi bagian paruinya. Sehingga nampak rancak jo. Tiba di rumah caliak, paruinya lah pacah ikan ko, matonya lah merah, caliak insangnya lah pucet pulo. Kau lah ikan ndak layak makan, lah kalau gata-gata lidah makannya ko. Ya, jadi banyak barang-barang yang beraib, yang bercacat, tapi ditutupi aibnya, seolah-olah dia bukan barang bercacat. Nah, itu penipuan lagi. Ndak umat Nabi itu, tidak umat Nabi. Ndak jadi masuk surga, ndak jadi bersama para Nabi dan orang soleh. Itu penipuan. Apalagi kecurangan. Kalau tadi penipuan, apa bedanya itu? Kalau kecurangan itu, contohnya dia mengatakan bahwa itu cukup jumlahnya, padahal jumlahnya kurang. Dia mengatakan timbangnya sudah pas, padahal masih kurang. Dia mengatakan ukurannya sudah pas, tapi sebetulnya ukurannya kurang. Itu culas, curang itu. Ya, curang. Kalau kurang, katakan kurang. Kalau tidak ada lagi untuk menambah, terpaksa harganya yang dikurangi karena jumlah timbangnya kurang. Tidak boleh dikatakan kurang, pas. Supaya nampak kalau timbang gantung tu supaya nampak pas itu sini. Laba-labi apa? Padahal masih kurang. Ya, kalau timbang duduk agak bampes teh meletaknya. Sehingga mandayuaknya. Padahal masih kurang. Jadi itu kecurangan, keculasan itu. Ya, neraka lagi. Jadi kalau begitu ternyata begitu banyak model-model godaan setan yang diresapkan ke dalam jiwa para pedagang untuk bersikap tidak jujur kepada calon pembeli, kepada para konsumennya. Nah, ini yang wajib diwaspadai. Kalau tidak, ya itu tadi neraka. Tapi kalau bisa dia jujur, tidak melalaikan salat. Kalau datang orang berbelanja, dia tidak emosian dalam meladeninya, tapi dengan ramah. Satu lagi penyakit pedagang itu barang kebutuhan. Itu dilakukannya apa yang disebut dengan ihtikar. Apa itu ihtikar? Menimbun barang sehingga dia monopoli. Katiko bulan puaso, guluan nau jo karupu pai ko sangat laris ko. Karupu pai ko karupu melinjo, pampiang. Laris tuh bulan puasa. 2-3 bulan sebelum puasa tuh mulai nyobali banyak-banyak simpan di gudang. Biko bulan puasa ndak ada barang koleh, langka. Itunya keluar seketek demi seketek dengan harga yang melonjak tinggi. Berlaku kaedah tuh banyak permintaan, otomatis barang
Barang harganya naik. Karena bulan Ramadan ya banyak permintaan. Orang kan ambil sano, ambil kolak, ambil segala macam, perlu guluan nau. Kalau buat ampiang ko, yo rencak terletak di atas meja, sanang tim cali, terbuka selera makan dan sebagainya. Nyo mahal. Kadang 2 kali lipat menjelang bulan puasa, segitunya. Dalam puasa 2 kali lipat harganya. Itu ihtikar namanya. Memonopoli pasar. Kata Nabi apa? Manih takara faqad kafara. Siapa yang melakukan monopoli, dia telah kufur nikmat, bukan syukur nikmat. Merepotkan para konsumen, kadibali maha, ndak kadibali wak paralu. Repot konsumen namanya itu. Nah, itu bukan pekerjaan yang baik itu. Tidak berkah keuntungannya. Karena Nabi mengatakan apa? Al barakatu fir rakhis. Keuntungan yang sedikit itulah yang penuh berkah. Jadi bukan monopoli itu yang penuh berkah, tidak, keuntungan yang sedikit. Kenapa? Begitu banyak konsumen terbantu karena kita pemurah. Keuntungan tidak banyak, tetapi dia laris manis, bak kacang goreng. Jadi kalau demikian halnya, ternyata dalam Islam itu diatur seluruh lini kehidupan, bukan cuma sholat, puasa, zakat, haji saja yang diatur, enggak. Seluruh lini kehidupan, termasuk bermuamalah di pasar itu. Nah, Bapak Ibu tanya jawab oleh, silakan. Nan marasonio ditanyaan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu, Pak. Yang paling efektif, godaan setan paling efektif. Oh iya. Iya, jadi kalau yang terbanyak itu menipu itu, Pak. Yang terbanyak itu berhasil setan menggoda, menipu. Kalau pedagang sholat pada awal waktu masih banyak pedagang bisa sholat pada awal waktu. Ya, tapi kalau untuk menipu ini ya itu begitu mudah godaan setan. Apalagi Pak kepepet, Pak pedagang kok kepepet. Wah lah berjanji kuah sore ko pitih bos ka dibayi ya. Ko tibo calon pembeli. Nyumago seketik di bawah harga pasaran. Kalau kadijual alun bau juang leh. Lu melabo leh. Ndak kadijual ko biko sore ko lah dijanjian ko transfer pitih bos kuah. Itu ndak samang. Dijual lah, tapi di alun bau juang lah dia kakai supaya bau juang. Itu tadi mungkin kurang seketik timbangnya, dikurang seketik ukurannya atau dan sebagainya. Di situ iblis itu bermain itu, Pak. Dan itu efektif sekali. Jadi memang wajib kita waspada terhadap berbagai model kemungkinan godaan iblis itu. Gitu, Pak. Apa? Oh iya. Baik. Yang paling efektif bukan amalan itu, Pak. Itu amalan namanya itu. Yang paling efektif itu akidah, bukan amalan. Enggak. Amalan itu sudah yang kesekian itu. Akidah yang paling penting, Pak. Dalam hal ini apa? 2 saja kita yakini, itu sudah membuat kita terhalang untuk tidak jujur dan sebagainya itu tadi. Apa 2 yang diyakini? 1, sadari ada Allah yang memplototi kita. La ta'khudhuhu sinah wala naum. Allah tidak pernah disinggahi oleh rasa kantuk, apalagi tidur. Tidak pernah. Diplototinya taruh ya, di monitor. Ase karajo di mase wa jambara se tidak pernah luput dari pandangan Allah. Innahu huwas samiul basir. Dia maha mendengar, maha melihat. 1 itu yang wajib diimani. Kalau dah sadar di monitor Allah, tidak kata lo le dopak berbuat curang si pedagang. Yang kedua, diyakini Allah itu punya 2 utusan
yang senantiasa ada bersama kita kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Raqib dan Atid, itu dua utusan Allah yang selalu mengawal kita, siap untuk mencatat apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan. Nah, jadi iman itu dulu Pak, bukan amalan Pak. Amalan itu sudah yang belakangan itu. Ini dulu. Kalau sudah kita imani ada Allah yang selalu mengawasi kita, kalau sudah kita sadari ada dua malaikat yang selalu bersama kita, itu tidak ada lagi tersisa keberanian barang secuil pun untuk melakukannya. Jadi kapan orang berbuat curang, kapan orang melakukan penipuan? Ketika imannya runtuh. Nah, ini yang harus dibina terus. Kalau pernah runtuh, bangun lagi. Dibangun lagi iman itu. Nah, salah satu model membangun iman begini. Membina ilmu pengetahuan kita agar kita makin sadar. Gitu. Ya, ditingkatkan ilmu pengetahuan agama kita. Dengan kita seperti ini, insya Allah iman kita bertambah kualitasnya. Karena iman itu udah statis Pak, kata Nabi. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu naik grafiknya dan bisa pula turun grafiknya. Oleh karenanya, ketika dia sudah turun, segera sadari. Tingkatkan lagi grafiknya. Nah, gitu loh Pak. Jadi imannya dulu yang dibenahi. Bukan soal baca ini, baca itu gitu. Enggak itu. Nah, itu yang kesekian ya gitu Pak. Itu Pak ya. Oh, kalau waktu senggang kan banyak kita bisa baca ayat yang kita hafal, bisa baca macam-macam gitu Pak. Kalau belum datang pembeli, kita bisa baca Al-Quran yang sudah kita hafal, atau ada mushaf, atau ada dalam HP. Itu penggunaan waktu senggang dikala belum ada calon pembeli, gitu Pak. Apalagi sekarang banyak waktu senggang itu kalau di pasar raya Pak. Sebab apa? Saya dapat informasi daya beli masyarakat menurun karena kondisi ekonomi dimulai terasa sulit. Jadi banyak waktu senggang. Galih di pasar, ambo menggalih kain dasar. Itu jarang orang membeli kini Pak. Orang membeli baju, membeli celana, KHP kini leh. KHP berbelanja, dah ke pasar raya leh doh. Jadi kalau ndak ni orang pasar raya itu menggunakan sistem online, tai chi ya, tertinggal, ndak belanja orang doh. Ya, jadi oleh karenanya lah ketika ada waktu senggang, gunakan betul itu untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dengan baca Al-Quran, lihat terjemahannya, lihat tafsirnya, baca kitab hadis, lihat terjemahannya, baca kitab fikih, lihat begini, begini. Bertambah kualitas pengetahuan agama. Nah, itu intinya Pak. Baik. Kok jamaah Masjid Al-Hakim nampaknya. Biasa di Al-Hakim Taplau, kini di Sahara Gurun Pasir. Gurun pasir. Silakan berikutnya pertanyaan. Silakan Pak. Inti pertanyaan tidak terdengar Pak. Langsung saja inti pertanyaan apa? Dan gak kari setik suara apa gak jauh. Pak, dasarnya begini Pak, saya sampaikan ya Pak. Saya terbuai gitu. Nanti dia bukan itu yang apa? Itu yang membeli barangnya, dia yang menjual, kemudian dia menjual. Maksudnya jadi agen begitu? Ya seperti apa namanya? Lalu? Dia kan beli barang dari kita. Ada konsumen mau beli misalnya barang, misalnya enggak gitu. Pak, saya bisa nggak? Nanti dia tanya kalau ini berapa?
Ya, nanti yang beritahu ke apa ke yang apa namanya yang mengalaminya itu, yang beli yang barangnya itu, dan tetapkan harganya, barangnya diambil. Kalau Pak bertanya terpasuk Pak Surian Pak, ndak bisa lisan doh. Ndak langsung tertangko apa nak tanyuan do baca runya tuh. Kamen Jawi itu payah ndak tertangko nih tanyuan bagam Jawi ndak tertangko. Karena begana begini itu kalau jadi malam-malam Pak sebelum lalu sore lu besok mau katanya tentang ikhwah. Nah, itu biko pagi tanah sekolah. Ah, itu mudah tuh dibaca. Iko susah mendengar apa nih tanya dapat kuhang. Ya, jadi mohon maaf itu ya Pak. Nah, itu non mudah caranya. Tertulis, silakan Pak. Bagaimana? Iya, bagaimana? Ujung pertanyaan tadi? Oh, jalan pikirannya, ya. Iya. Jadi itu orang yang kualitas imannya rendah, Pak. Orang kalau kualitas imannya rendah, itu tidak taat beragama. Bukan hanya melalaikan sholat saja, yang lain-lain pun dia mudah melanggarnya. Jadi oleh karenanya iman ini yang harus terlebih dahulu dibenahi supaya bisa jadi taat beragama. Tidak ada orang yang kualitas imannya rendah lalu dia taat beragama, tidak ada itu. Jadi orang taat beragama itu kualitas imannya sudah bagus. Gitu. Dia mau di awal waktu, mau ke masjid, mau mengikuti ta'lim. Wah, itu imannya sudah bagus itu. Dan iman bagus itu tidak hanya milik orang-orang tertentu, bisa dimiliki oleh semua umat Islam kalau mau membinanya. Nah, dengan melangkah ke masjid, dengan sholat berjamaah, dengan mendengarkan kajian ta'lim, itu pembinaan iman, meningkat terus kualitas iman tanpa dia sadari. Gitu. Jadi itu sebetulnya Pak, orang yang suka lalai sholat itu orang yang kualitas imannya rendah. Sudah diberitahu, sudah diingatkan, tidak juga mau, tetap saja lalai. Nah itulah gara-gara imannya rendah itu. Orang kalau imannya bagus Pak, diberitahu sesuatu yang baik, dia segera menerimanya, malah dia berterima kasih diberitahu sesuatu yang baik, bukan menolaknya atau berburuk sangka. Ada pula orang Pak, diberitahu yang baik dia malah berburuk sangka. Sadonyo lo orang ko elok sadonyo lo masuk serugo biko ndak tamu serugo leh. Iya. Jangan sok siak lo leh. Macam-macam lah itu anunya, tanggapan buruknya kepada yang mengajak. Nah, yang perlu kita ketahui adalah tugas kita sebagai sesama muslim saling mengajak. Wa tawasau bil haqq, saling menyampaikan kebenaran. Masalah dia mau terima atau tidak kebenaran itu urusan dia Pak. Kita terus saja sampaikan kebenaran itu. Nah, mudah-mudahan suatu hari terketuk juga pintu hatinya untuk mau menerima kebenaran. Kita jangan putus asa. Lah jenuh lo mah, lah panik lo mah, itu tidak boleh. Menyampaikan kebenaran tidak boleh jenuh, tidak boleh panik. Terus saja. Mau dikatakan nyinyi lah, mau dikatakan apa usil lah, terserah dia. Yang penting kita sampaikan kebenaran. Mudah-mudahan dia, karena begini, salah satu di antara mukmin yang beruntung itu indikasinya apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang yang mengajak kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Nah, itu ciri mukmin yang beruntung itu. Jadi kita jangan putus asa untuk mencari keuntungan itu. Yaitu dengan terus-menerus saja kita beri nasihat, beri panggilan, beri himbauan. Dia tidak gubris, tidak apa-apa, lanjut terus. Dan itu dicatat oleh malaikat sebagai kebaikan. Ajakan kita itu, walaupun tidak sukses. Karena masalah sukses itu memang masalah hati. Kalau hatinya sudah dapat hidayah, dia akan mau menerima. Tapi kalau hatinya itu betul yang belum dapat hidayah, dijamin dia tidak akan mau menerima nasihat yang baik, himbauan yang baik, ajakan yang baik. Dia akan tetap saja lalai sholat dan sebagainya itu tadi. Nah, gitulah Pak ya. Ada dari kalangan ibu. Silakan Bu. Iya Bu.
Inti pertanyaannya Bunda sampai ke muka doh Bu. Jadi awak pengecer, wak bali barang ka grosir, tu ndak wak ulang menimbang liat doh wak jual selai kanelo wak tu. Itu kan pertanyaannya Bu. Ayo. Jadi yang terbaik tentu biarlah awak gak susah seketik. Tapi awak jadi orang nan jujur nan dakek jo Nabi suat dia kirai. Caranya ada dua kemungkinan. Satu, membali ke grosir tu ndak usah lah yang dibungkui-bungkui. Bali yang alun dibungkui. Bali lo plastik, bali timbangan. Biko awak membungkui dan menimbang dengan jujur. Tu cara mencegahnya Bu. Karena yang awak bali di grosir ko boleh jadi kurang dari jumlah yang sebenarnya. Tapi puluh orang di awak. Karena awak ndak menimbang ulang balik. Ya. Jadi karena waktu Bu, jadi beli yang belum dibungkus, beli timbangan, kita yang bungkus, kita yang timbang, sehingga tidak kurang barang calon konsumen akan membeli kepada kita. Jadi tidak boleh kita, yo kan tidak ambo yang menimbang letak katu ambo bali, di mana letak salah ambo. Salahnya tidak melakukan pengulangan penimbangan, itu salahnya. Lah jadi awak kini nak menjual kok Ndawa tera ulang doh, kurang barang untuk orang kok Nah itu konsekuensi kalau malih untuk agak repot. Ya, bali sela na bungku-bungku ko na seprampek ko tinggal menjual sela. Kalau di Bali lo na bakaruang awak lo menimbang panek wak denyo. Bali lo plastik lu, bali lo timbangan lu. Banyak na modal wak mah habis hari gai, panek wak. Tapi demi kita dekat dengan Rasulullah itu tidak panik itu Bu, enteng baru tu. Ya, bersama Rasulullah dalam surga itu bukan main itu hadiahnya. Jadi biarlah kita agak repot asal konsumen tidak dirugikan. Nah, itu caranya Bu. Jadi kita timbang lagi, kalau memang kurang ya kita tambah. Kalau sudah pas, apalagi berlebih ya alhamdulillah. Gitu. Kalau kurang tarui timbang nih sampai grosir itu pindah ke grosir yang lain, jangan sinanjo berlangganan. Yo kalau yang lain tuh Pak Ustadz, harus bayar kontan. Kalau grosir yang ko lain ambil muka tinggal belakang. Itu bawa ke pindah di Pak Ustadz itu berdagang tuh banyak lika-likunya, Ya, yang penting adalah kita harus jujur, kita harus jadi orang baik. Karena hidup di dunia ini memang untuk itu, untuk menunjukkan kejujuran dan kebaikan agar nanti di akhirat tidak menyesal. Nah, seperti itu. Cukup Bu ya? Ya, sama-sama. Cile, silakan Pak. Ya. Iya. Pada dasarnya Nabi tidak membatasi berapa laba, berapa keuntungan yang boleh kita raih. Tapi Nabi tadi sudah menyatakan al-barakatu fir rakhis, keberkahan itu terletak pada harga yang murah. Jadi wak bali 1.000 wak jual 10.000, itu ndak harga yang murah namanya itu. 1.000 wak bali wak jual 1.000 matui. Itu lebih murah tuh. Itu berkah itu. Kalau berkah itu Pak, satu dia mendatangkan kebaikan kepada kita. Dua, manfaatnya lama untuk kita. Berkah itu. Yang ketiga, dia tidak menyulitkan kita. Ada orang yang dia kaya tapi kekayaannya menyulitkannya. Macam-macam. Ada orang yang iri, ada orang yang ingin menipunya, ada orang yang merampok, ada orang macam-macam. Tapi kita tidak berkah, bermanfaat lama. Lama manfaatnya dirasakan. Itu salah satu keuntungan kalau kita berjualan dengan harga yang murah. Apalagi kalau kita murah berdagang itu dengan nanti pelanggan banyak datang. Situlah belanja situ murah. Apalagi orang Padang,
murah kok sengene nyo, namunnya berjalan setengah kilo. Murah 200 piah ya. Oh, situ murah 200 ya. Kasih lawak lah. Yo hari panik enda ba ada dakeknya padahal 500 meter tuh. 200 piah. Nah, itulah sebagian orang Padang tuh anunya, Pak. Jadi pemurah itu coba cari orang tidak bisa menggalih, Pak. Dia nyoba kadang labu, lama-lama sepi sudah tuh berhenti menggalih lagi. Bah kesepi yo pemaha dia teh harga pasaran. Ndak taluk orang membali dah. Ya. Nah, jadi oleh karenanya kalau banyak orang kita bantu, Allah bantu kita dengan keberkahan dari rezeki yang kita raih. Gitulah, Pak. Iya. Nah, kalau dari segi haram enggak haram sih, ngambil keuntungan banyak boleh-boleh saja. Tidak dilarang, hanya saja ya keberkahannya yang kurang gitu. Jadilah Bapak Ibu, itulah dulu pertemuan kita subuh ini. Insyaallah kami depan dapat dilanjutkan. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.